Halo teman-teman sobat ilmuwan muda, kembali lagi di channel YouTube kesayangan kalian semua, ilmuwan muda, channel yang inspiratif dan tentunya edukatif. Pada video kali ini kita kembali lagi akan membahas terkait bedah skripsi ya. Khususnya di jurusan ini adalah bedah skripsi bab 1, dan ini pendahuluannya ya, khususnya jurusan peternakan. Jadi buat kalian yang jurusan peternakan lagi ngerjain skripsi atau lagi buat proposal skripsi, tonton video ini sampai selesai. Dan buat kalian yang belum subscribe channel Ilmuwan Muda, buruan deh untuk segera subscribe dan tekan tanda loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video menarik dari kami. Oke, langsung saja saksikan yang satu ini, cekidot. Hai guys, gimana? Kalian sudah mendapatkan ide untuk skripsi kalian? Pada penulisan skripsi biasanya kita itu mengenal 6 poin-poin penting. Yang pertama ada judul, lalu kemudian ada bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, dan terakhir bab 5. Pada video ini kita akan khusus membahas seputar bab 1. Sebelum menulis bab 1 ini tentunya kita sudah mempunyai judul ya teman-teman. Kali ini kita akan khusus membahas seputar skripsi jurusan peternakan dengan judulnya adalah pengaruh pemberian sari buah mengkudu atau Morinda citrifolia Lin terhadap konsumsi ransum, pertambahan bobot badan, dan konversi ransum pada ayam broiler. Skripsi ini ditulis oleh Kak Aisyah Mawarni pada tahun 2021. Kak Aisyah ini lulusan Universitas Andalas Padang. Dalam menulis bab 1 atau pendahuluan ada beberapa poin di sini ya teman-teman. Yang pertama di skripsi ini ada yang namanya 1.1 latar belakang. Latar belakang memuat penjelasan mengenai alasan-alasan masalah yang dikemukakan dalam penelitian yang dianggap menarik, penting, dan perlu diteliti. Lalu 1.2 yakni rumusan masalah. Rumusan masalah dalam skripsi memuat masalah yang akan diteliti dan dinyatakan dalam kalimat tanya. Selanjutnya 1.3 yakni tujuan penelitian. Tujuan penelitian menyebutkan secara spesifik tujuan yang ingin dicapai sesuai rumusan masalah yang ditetapkan. Lalu 1.4 manfaat penelitian. Manfaat penelitian adalah narasi yang objektif yang mengabarkan hal-hal yang diperoleh setelah suatu tujuan penelitian telah terpenuhi. Lalu yang terakhir yakni 1.5 ada hipotesis penelitian. Hipotesis berisi penjelasan singkat yang disimpulkan dari tinjauan pustaka dan jawaban sementara terhadap masalah yang diajukan. Kebenarannya dibuktikan melalui penelitian yang dilakukan. Lalu yang pertama di latar belakang masalah sendiri ada 5 langkah yang harus kalian lakukan. Apa saja langkahnya? Yang pertama, menentukan pokok permasalahan terlebih dahulu. Misalkan di sini ada 4 pokok permasalahan ya. Apabila kita ambil dari judul yang pertama, yakni tentang sari buah mengkudu, lalu konsumsi dan konversi ransum, kemudian pertambahan bobot badan, dan yang terakhir adalah ayam broiler. Setelah ditentukan, lalu bagian kedua adalah diurutkan dari umum ke khusus. Kenapa harus diurutkan? Supaya arah permasalahan yang ingin diselesaikan jelas dan terlihat mengalir. Model penulisan dari umum ke khusus ini juga disebut sebagai model segitiga terbalik. Jadi diurutkan dulu. Yang pertama misalkan kita membahas yang luas dulu yakni ayam broiler. Ayam broiler itu apa sih? Bisa dijelaskan. Ayam broiler merupakan salah satu sumber protein hewani dari komoditas peternakan yang banyak diminati konsumen. Kemudian dalam dunia peternakan ada banyak cara untuk meningkatkan performa ayam, yaitu pemakaian berbagai macam feed aditif baik di dalam air minum maupun di dalam pakan. Salah satu yaitu pemakaian antibiotik. Akan tetapi penggunaan antibiotik mempunyai dampak negatif yang dihasilkan dari antibiotik sebagai AGP, yakni antibiotik growth promoter. Membuat penggunaannya dibatasi bahkan dilarang. Maka diperlukan bahan pakan pengganti antibiotik. Bahan pakan pengganti antibiotik dapat diperoleh dari tanaman herbal yang banyak terbukti dapat meningkatkan konsumsi dan nafsu makan ayam broiler sehingga performa ayam broiler lebih baik. Pada skripsi ini menggunakan sari buah mengkudu. Lalu mengkerucut lagi bagaimana pemberian sari buah mengkudu memberikan pengaruh atau efek terhadap konsumsi dan konversi ransum serta pertambahan bobot badan pada ayam broiler. Lalu bagian ketiga yang perlu diperhatikan adalah jadikan setiap pokok permasalahan sebagai ide pokok dalam setiap paragraf. Jadi nantinya setiap paragraf harus terdiri dari satu ide pokok. Tidak boleh ada 2 ide pokok yang tergabung dalam satu paragraf. Mengapa demikian?
karena nanti setiap paragraf akan sulit dipahami jika lebih dari 2 ide pokok di dalamnya. Tapi satu ide pokok ini bisa dikembangkan juga sampai dengan 2 atau 3 paragraf. Jadi misalkan tulisan mengenai ayam broiler dijabarkan hingga 3 paragraf, lalu tentang buah mengkudu 4 paragraf, dan seterusnya. Perlu diperhatikan juga bahwa setiap paragraf nantinya minimal harus terdiri dari 3 kalimat. Oke, misalkan contohnya seperti ini ya teman-teman. Yang pertama terkait ayam broiler. Ayam ras pedaging disebut juga broiler, yang merupakan jenis ras unggulan hasil persilangan dari bangsa-bangsa ayam yang memiliki daya produktivitas tinggi terutama dalam memproduksi daging ayam. Ini menurut Yuanta tahun 2004. Lalu yang kedua misalkan terkait antibiotik. Penggunaan antibiotik dalam pemeliharaan ayam broiler hampir tidak dapat dihindari lagi. Selain digunakan untuk pencegahan atau pengobatan penyakit, antibiotik juga digunakan untuk memacu pertumbuhan ternak atau growth promoter yang umumnya ditambahkan dalam pakan atau air minum. Ini menurut Butaye et al. Tahun 2003. Lalu selanjutnya terkait buah mengkudu. Buah mengkudu atau Morinda citrifolialin mengandung berbagai senyawa aktif pada bagian daun dan buah, di antaranya anthraquinone, alkaloid, terpenoid, asam askorbat, saponin, fenol, dan prexeronen. Ini menurut Solomon tahun 2002. Misalkan ya, coba bayangkan teman-teman kalau kalian mempunyai 5 pokok permasalahan. Nah, sedangkan satu ide pokok itu sendiri bisa jadi 2-3 paragraf. Kalau kalian punya 5 berarti sudah ada 10 bisa, 15 bisa. Nah, banyak kan? Lalu yang perlu digarisbawahi nantinya setiap paragraf itu minimal terdiri dari 3 kalimat ya teman-teman. Jadi paling sedikit 3. Banyak boleh, lebih sedikit jangan, karena kurang dari 3 itu belum satu paragraf. Kemudian yang bagian keempat teman-teman yang harus diperhatikan, tuliskan penelitian sebelumnya dan bandingkan dengan penelitianmu. Jadi kalian tulis di sini penelitian sebelumnya itu seperti apa. Misalnya dari jurnal-jurnal siapa, tahun berapa itu meneliti tentang apa, lalu bandingkan dengan penelitian kalian yang membahas seputar apa. Misalnya pada skripsi ini tentang pengaruh pemberian sari buah mengkudu atau Morinda citrifolialin terhadap konsumsi ransum, pertambahan bobot badan, dan konversi ransum pada ayam broiler. Peneliti membandingkan dengan penelitian terdahulu oleh Fauzan tahun 2006 dengan metode penambahan tepung buah mengkudu 0,45% di dalam pakan memberikan hasil performa terbaik terhadap ayam sentul. Lalu poin kelima, munculkan alasan pentingnya dilakukan penelitian. Setiap alasan tersebut nantinya juga disertai bukti berupa referensi dari sumber yang terpercaya, baik jurnal, surat kabar, buku, atau yang lain. Jadi di latar belakang kalian harus menunjukkan mengapa penelitian ini harus dilakukan. Alasan logisnya apa kalau disambungkan dengan contoh sebelumnya, misalkan bagaimana pemberian sari buah mengkudu pada ayam broiler memberikan pengaruh terhadap konsumsi ransum, pertambahan bobot badan, dan konversi ransum pada ayam broiler. Kenapa bisa demikian? Salah satunya karena buah mengkudu mengandung senyawa anthraquinone. Apa itu senyawa anthraquinone? Anthraquinone merupakan senyawa fenolik yang dapat bertindak sebagai antibakteri, yaitu menghambat pertumbuhan atau perkembangan bakteri, sehingga dapat meningkatkan nafsu makan dan menyebabkan konsumsi ransum meningkat. Karena semakin jelas dan kuat alasan yang kalian munculkan, maka itu akan membuktikan bahwa penelitian kalian sangat penting untuk dilakukan. Poin kelima ini biasanya terletak di bagian akhir latar belakang ya teman-teman. Kemudian ada 4 hal terkait referensi yang perlu diperhatikan. Apa saja itu? Yang pertama, gunakan referensi paling update. Referensi paling terbaru kalau bisa 3-5 tahun terakhir. Misalkan sekarang tahun 2021, maka kalian bisa menggunakan tahun 2020, tahun 2019, tahun 2018 sampai dengan tahun 2016. Tapi biasanya ini khusus jurnal ya guys, sedangkan untuk buku-buku tahun 90-an tidak apa-apa, tidak masalah. Kenapa? Karena buku itu sudah terpercaya dan belum ada pembaharuan sebelumnya. Sedangkan jurnal sering ada penelitian yang terbaru. Lalu poin yang kedua adalah gunakan referensi yang berhubungan. Jadi perhatikan korelasinya. Saat kalian memutuskan memasukkan atau menambahkan referensi, harus diperhatikan apakah benar-benar memiliki hubungan atau tidak. Atau ada hubungannya sedikit, tidak masalah. Tapi kalau tidak ada hubungannya atau hubungannya terlalu jauh, sebaiknya jangan digunakan. Selanjutnya poin ketiga yang harus diperhatikan adalah referensi hanya sebagai penunjang. Yang paling penting adalah gagasan atau ide dari penulis itu sendiri. Jadi gagasan kalian yang berperan penting di sebuah skripsi, karena skripsi adalah sebuah karya tulis yang muncul dari ide, sedangkan referensi itu untuk menguatkan ide yang disampaikan supaya benar-benar rasional dan bisa dilogika. Kemudian poin yang keempat adalah jangan malas mengubah cara penyampaian.
Perlu diperhatikan, kalian harus menggunakan bahasa sendiri dan juga baku sekaligus mudah untuk dimengerti. Jadi stop plagiarisme atau kalian mencontoh, kalian menuliskan tulisan orang lain tanpa mencantumkan sumber atau tanpa mengubah tulisan tersebut, itu bisa tercek plagiarisme. Lanjut ke rumusan masalah. Adapun rumusan masalah yang terdapat dalam skripsi ini ada satu, yakni bagaimana pengaruh pemberian sari buah mengkudu Morinda citrifolia Lin terhadap konsumsi ransum, pertambahan bobot badan, dan konversi ransum pada ayam broiler. Lalu poin selanjutnya terkait tujuan penelitian. Karena pada rumusan masalah terdapat satu poin, maka pada tujuan penelitian juga terdapat satu poin, yakni penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemberian sari buah mengkudu Morinda citrifolia Lin terhadap konsumsi ransum, pertambahan bobot badan, dan konversi ransum pada ayam broiler, dan untuk mengetahui berapa level pemberian sari buah mengkudu yang efektif untuk diberikan ke ternak dan mendapatkan hasil yang baik. Kemudian lanjut ke manfaat penelitian. Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi peternak ayam broiler tentang pengaruh pemberian sari buah mengkudu Morinda citrifolia Lin terhadap konsumsi ransum, pertambahan bobot badan, dan konversi ransum pada ayam broiler. Lanjut ke hipotesis penelitian. Hipotesis penelitian ini adalah pemberian sari buah mengkudu Morinda citrifolia Lin sampai level 10 mili di dalam air terbatas yang memberikan pengaruh terbaik terhadap konsumsi ransum, pertambahan bobot badan, dan konversi ransum pada ayam broiler. Nah, bagaimana teman-teman sobat ilmuwan muda? Itu tadi adalah video bedah skripsi ya, khususnya bab 1 jurusan peternakan. Jadi buat kalian yang masih bingung atau ada pertanyaan, jangan sungkan-sungkan, langsung saja tanyakan di kolom komentar di bawah ini. Dan apabila buat kalian video ini bermanfaat, jangan lupa like dan share video ini ke teman-teman kalian semuanya. Oke, cukup sekian dari kami. Salam dari kami, salam ilmuwan muda. Dan selalu ayah ingatkan ya, buat kalian yang belum subscribe channel Ilmuwan Muda, buruan dan sudah subscribe dan tekan tanda loncengnya. Dan apabila buat kalian video ini bermanfaat, jangan lupa like dan share video ini ke teman-teman kalian semuanya. Oke, cukup sekian